Ya, habis lagi waktunya. Rasanya waktu cepat sekali berlalu ya. Iya. Pak Idris, Pak Isra, Pak Ahmad, Yasir ya, Yasir, Pak Suhardi, Bantain tadi, Pak Sarir. Pak Sarir di mana Pak Sarir? Di Pindrang, Pak, Pindrang. Oh, Pinrang. Oke. Iya, iya. Oke ya. Pak Sabri, Pak Asri. Rencana mau Oke ya. teliti Tadi untuk mencari referensi ya. Nah, ini salah satu contoh Pak Dr. Gunawan, tulisannya ada 90 tulisan. Teman-teman bisa lihat yang mana kira-kira yang cocok dengan tulisan saya. Ya. Nah, ini kalau pemasaran itu Pak Dr. Gunawan paling banyak. Ya, misalnya ini adalah pengaruh kualitas pelayanan eksotis ya terhadap baru ada gambarku terhadap hotel di Makassar. Oh, pantas. Hanya mau cari tulisannya Prof Matalata. Matalata. Ya. Nah, ini Pak Matalata. Ya. Cari tulisannya beliau. Misalnya mau dicari-cari tulisannya ya. Ini ada beberapa tulisannya beliau, ada 29. Teman-teman bisa ambil ya. Ya. Nah, begitu cara mencarinya. Kalau misalnya tidak ada nama yang diingat, maka yang harus diketik di sini adalah tema utamanya. Tadi adalah mutu pendidikan. Saya mau cari tentang mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan ini peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan seterusnya. Ini mutu pendidikan. Nanti cari ya, ini ada peningkatan mutu pendidikan. Ternyata ada disebut dengan penerapan nilai autentik. Ya. Dan seterusnya. Ini mutu pendidikan, manajemen peningkatan mutu pendidikan, baca ini. Ya, peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, strategi peningkatan mutu pendidikan, banyak. Ya. Begitu cara mencari referensi. Ya. Sehingga kita tidak kekurangan dalam menulis. Ya. Jadi mudah mencari referensi sekarang ini karena ada Open Google yang bisa kita tanya. Ya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman sekalian dalam mencari referensi. Ya. Mudah saat ini. Dulu orang-orang tua kita susah karena belum ada internet. Sekarang ini mudah sekali kita mencari referensi. Ya. Jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak dapat referensinya. Oke, teman-teman sekalian, ada lagi pertanyaan yang lain atau ada masalah lain yang ingin kita sama-sama bantu dan selanjutnya bisa dicarikan referensi. Sedikit Pak Dokter. Siapa? Ya, silakan Pak. Siapa? Sedikit Pak. Isra. Pak Suardi dulu Pak Dokter, sedikit. Oh, silakan. Pak Suardi. Yang diambil dari Google apa teh Cendekia, apakah dimasukkan lagi di daftar pustaka Pak Dokter? Oh, jelas. Semua yang kita ambil yang bukan dari isi kepala kita, itu kita harus tuliskan referensinya. Jadi dalam menulis itu 100% yang kita ambil dari orang lain harus diungkapkan bahwa ini saya rujuk ke tulisannya si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Ya, itulah bedanya kita antara kita akademisi dengan politisi. Kalau akademisi tidak boleh berbohong, tetapi boleh saja salah. Ya, boleh salah kita dalam menulis, boleh salah, tapi jangan kita berbohong bahwa ini tulisan saya sendiri padahal diambil dari tulisannya orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Kalau politisi boleh berbohong dan boleh salah. Itu bedanya ya.
Boleh Terima kasih, berbohong dan boleh salah. Iya. Ya, kalau kita orang akademik boleh salah tetapi tidak boleh berbohong. Ya. Kalau berbohong itu namanya plagiarisme. Plagiarisme ujung-ujungnya adalah ijazahnya bisa dicabut. Kalau tidak menyebutkan bahwa tulisan ini saya merujuk ke tulisannya si A, si B, si C, dan seterusnya. Begitu Pak Suhardi ya? Iya, iya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Ya Pak, Siapa? saya Pak. Oke, silakan Pak Irsa, Muhammad Irsa. Ya, Isra, ya. Oke, silakan. Saya kan rencana mau teliti Prusda Pak. Perusda. Oke, apa masalahnya Perusda Pak Irsa? Isra. Pelen. Belum katanya ini enggak pernah untung-untung. Oke. Oke, jadi masalah untung ya. Ya, Oke. kalau direktur Perusda ini Pak. Muhammad Isra ya. Oke. Amin. Muhammad Isra Mi'raj ya. Oke. Yang mau dilihat adalah Perusda ya, tidak untung-untung Perusdanya. Ya Pak. Oke. Nah, berarti apa di situ? Kinerja Perusda ya. Kinerja Perusda. termasuk kinerja Pak. Bapak SDM kan? SDM. Oke, jadi kinerja Perusda ya. Oke. Nah, konsekuensinya adalah harus meneliti 100 Perusda. Bisa nggak meneliti 100 Perusda? Nggak bisa satu Prusda Pak, misalnya di Iya. Karena PDAM misalnya. Karena kan yang mau diteliti adalah kinerja Perusda. Berarti yang harus diteliti adalah harus minimal 100 Perusda. Kayak saya tadi kepala sekolah. Nah, Selamat, Pak. kalau yang diteliti adalah kinerja pegawai Perusda, berarti 100 pegawai yang mau diteliti. Yang mana? Pegawainya Pak. Oke, pegawainya. Berarti adalah kinerja pegawai Perusda. Betul. Nah, jadi hati-hati juga kita membuat judul ya. Karena jangan sampai kita membuat dan itu menyusahkan diri sendiri. Nah, sekarang adalah kinerja pegawai Perusda. Ya. Jadi employee-nya yang Mahal mah di Cina, tidak mahal kenapa sih nak? ya. Nah, Mahal sih di Cina. Oke, Bagus nasi aja sih di situ nak dia. bisa bantu Pak Isra kira-kira apa yang bisa membuat kinerja pegawai di Perusda ini bisa meningkat? Reward Pak, reward. 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 Ini Iya tuh, reward and punishment. Management. oke. Kemudian pelatihan diklat. Reward and Punishment. punishment. Oke. Apa lagi kira-kira? Manajemen sumber daya manusia. Diklat Pak. Manajemen sumber daya manusia. Iya. Jadi ada sekarang yang lebih ini adalah namanya kualitas SDM. Manajemen. Oke. Boleh manajemen ya. Mau manajemen misalnya manajemen SDM. Oke. Apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira yang bisa meningkatkan kinerja pegawai? Kapasitasnya Pak, pendidikan dan pelatihannya. Kapasitas. Oke, itu saya suka kalau kapasitas.
Pasti building. Kapasitas pegawai. Ya. Iya, oke ya. Nah, sekarang kita coba cek reward and punishment. Apakah ini bisa meningkatkan kapasitas pegawai? Berapa meningkat? Berapa yang meningkat? Bisa, Pak. Bisa atau tidak kira-kira? Bisa. Bisa, oke. Bisa. Nah, manajemen SDM, pengelolaan SDM, bisa nggak meningkatkan kapasitas pegawai? Oh iya. Bisa Pak, bisa. Berapa? Bisa. Ya, kalau kapasitasnya meningkat, otomatis kinerjanya bisa meningkat. Oke. Mereka. Di sini. Jadi kalau begitu ini sudah bisa jadi modelnya. Cuma modelnya ini sama semua ini ya. Padahal kita sebenarnya berharap ada yang lain-lain. Oke. Reward and punishment kira-kira ada nggak hubungannya dengan manajemen SDM? Ada. Ada, Pak. Yang mana yang mempengaruhi? Atau reward and punishment ini adalah bagian dari manajemen SDM? Bagian, Pak, bagian. Bagian ya. Mempengaruhi reward and punishment. Jadi pengelolaan Sepertinya bagian, Pak. di sini. Jadi maksudnya adalah begini. Dia menunjuk ke situ. Iya. Tiga. Ya itu jam berapa? Pagi. Begitu kira-kira. Pagi sore saya ya. Apakah betul seperti itu modelnya? Oke. Nah, ini kalau seperti itu modelnya berarti bisa dibuat gambarnya seperti ini. Nah, sekarang judulnya nanti silakan Pak siapa tadi Pak Isra ya. Silakan Pak Isra nanti buat analisis apa kira-kira ya. Silakan dibuat judulnya ya. Nah, seperti itu. Iya. Yang jelas modelnya sudah ada, tinggal judul yang harus dipikirkan. Apa kira-kira judulnya? Muhammad Isra. Ya. Nah, ini agak beda. Nah, seperti itu kira-kira kalau kita membuat sebuah kerangka konsep, dan kerangka konsep itulah baru kita bisa membuat judulnya. Judulnya apa? Nah,
nanti setelah judulnya selesai, buat latar belakangnya, latar belakang kemarin sudah dijelaskan Pak Dr. Baharudin, kemudian rumusan masalahnya apa, kemudian pertanyaan penelitiannya apa, selanjutnya adalah tujuan penelitiannya apa. Ya. Nanti di bab 2 itu cuma tiga bagian. Bagian pertama adalah tinjauan literatur, itu 21. Kemudian nanti supaya bagus ya teman-teman harus sudah pernah melihat pedoman penulisan pasca? Belum. Iya. Jadi Sama Pak yang tahun 2017? ya. Sama dengan yang tahun 2018? Ada revisi 02 sekarang. Ada penyanyi suami sayang dulu. Iya, revisi 02 sekarang ada 1.1. Ya. Ini adalah latar belakang. Kemudian 1.2 adalah rumusan masalah. Kemudian 1.3 adalah pertanyaan penelitian. Kemudian 1.4 adalah tujuan penelitian. Nah, ini isinya bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan ya. Pendahuluan. Nah, pendahuluan. Ya. Nah, ini isinya bab 1. Bab 2 itu adalah tinjauan pustaka, tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka. Terdiri dari 2.1 adalah tinjauan literatur. Nah, literatur ini nanti isinya adalah semua variabelnya ya. Kemudian 2.2 adalah pengukuran variabel dan kerangka konsep. Nah, kemudian 2.3 adalah hipotesis. Ini kalau penelitian kuantitatif. Ya. Kalau kualitatif beda lagi. Nah, ini di sini adalah 2.21 adalah pengukuran variabel. Nah, disinilah dijelaskan variabel kita apa definisinya dan seterusnya. 2.2.2 adalah kerangka konsep. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ini isinya adalah sebenarnya definisi variabel ya. Definisi operasional kalau pedomannya lain. Operasional ya. Jadi di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan variabel pertama, kemudian apa indikatornya, sumbernya dari mana, dan seterusnya ya. Nah, ini pedoman penulisan tesis revisi 02 ya. Nanti cari teman-teman revisi 02, minta sama pegawai. Ya. Pedoman penulisan revisi 02. Oke. Nah, itu yang paling penting ya. Kalau bab 3-nya umum, nanti di yang agak beda adalah di bab 4. Bab 4 itu isinya adalah ini adalah hasil penelitian. Nah, berarti terdiri dari 4.1 itu adalah
uji uji validitas ya. Validitas dan reliabilitas. Ini kalau penelitian kuantitatif ya. Kemudian 4.2 adalah deskripsi Salah, Pak. lompatnya. Lompat. Nah, ini kalau deskripsi responden. Nah, 4.3 adalah deskripsi variabel. Kemudian 4.4 adalah hasil analisis data. Jadi terdiri dari 4 bagian di bab 4. Kemudian bab 5 yaitu pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian tadi dibahas. Nah, terdiri dari 51 adalah menjelaskan hipotesis pertama. Jadi kalau hipotesisnya 7 berarti sampai 5.7. 5.2 berarti menjelaskan tentang hipotesis 2. 5.3 menjelaskan tentang hipotesis 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian bab 6 yaitu penutup. 6.1 adalah kesimpulan. Kemudian 6.2 adalah saran. Kemudian yang paling penting adalah daftar pustaka. Daftar pustaka harus mengacu ke salah satu manajemen referensi. Manajemen referensi ya, yaitu Mendeley atau Sotero atau EndNote. Kemudian nanti ada lampiran ya. Lampiran itu, lampiran 1 adalah kuesioner. Lampiran 2 adalah master data. Lampiran 3 adalah hasil olahan data. Kemudian lampiran 4 adalah dokumentasi kalau ada bukan izin penelitian. Kemudian dokumentasi kalau ada. Kemudian hasil uji plagiasi. Nah, ini kira-kira tesis kita ya, secara umum. Ini nanti saya kirimkan ke grupnya. Ya. Sudah ada, Pak. Ya. Untuk tugas kita dalam semester ini adalah cuma proposal saja. Jadi proposal. Jadi proposal itu adalah bab 1, bab 2, dan bab 3 lengkap dengan daftar pustakanya. Ya, jadi bab 1, bab 2, bab 3 sama dengan Pak Dr. Bahar. Jadi apa yang dikirimkan, apa yang dikasih sama Pak Bahar itu juga dikasih ke saya. Saya sama Pak Dr. Baharudin ya. Ya, jadi satu kali saja buat.
Kalau saya cukup dikirim ke email saya, ya. Langsung soft copy Pak ya. Ya, jadi nanti ya di sini saya buat ya tugas metodolid, nanti kirim ke admin @amkop.ac.id atau ke hasmin.tamsah@gmail.com ya, dengan format, jadi harus sesuai formatnya ya. Jadi nanti name spasi nama nanti begini, nah, spasi saya besar-besar, saya kasih naik ini kasih besar-besar supaya bisa kelihatan ya. Oke. Kemudian dikasih hitam supaya merah lah ya. Hitam supaya kalau merah jangan sampai marah. Kemudian spasi lagi, spasi amkop, kemudian spasi tugas proposal, kemudian spasi kelas, kelasnya teman-teman sekalian, kelas. Formatnya ini ya. Jadi formatnya adalah judul tugas sama dengan subjek. Ya, dengan format seperti ini. Jadi jangan sampai teman-teman mengirim tugas ke saya, ditulis judul proposalnya yang dijadikan sebagai judul, bukan. Judulnya adalah ini. NIM-nya dulu ditulis, spasi nama, spasi amkop, spasi tugas proposal, spasi kelas Anda. Ya, itu menjadi judul dari tugasnya. Bisa dipahami ini? Apa ini bisa dikirim ke grup? Bisa dipahami? Ya. Kalau bisa dikirim ke ya, nanti saya kirimkan ke grupnya. Saya kirim ke grupnya ya. Nah ini. Ke J1. Nanti teman-teman yang ada di J1 bisa dilihat untuk disampaikan kepada J1A ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah. Ya. Jadi teman-teman tadi yang sudah punya kerangka konsep sudah bisa menulis. Kita rencana final itu awal adalah bulan 8 ya. Baru kita final. Jadi tugasnya baru dimasukkan bulan 8. Tapi yang sudah cepat selesai, kirimkan saja cepat. Apalagi disimpan-simpan kalau sudah selesai. Ya. Supaya apa? Kalau misalnya belum bagus, atau misalnya jangan dulu kirim. Minta konsul dulu. Ini tugas saya seperti ini, kirim lewat WA saya. Apa kira-kira yang perlu saya perbaiki? Ya. Nanti saya kirimkan kembali, insyaallah. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian? Yang hadir ini adalah 32 orang ya.
32 orang yang hadir. Betul? 32 saja? 32. Nah, 32 ya? 33. Ya? 33. Siapa lagi satu? Bertambah, Mi. Oh, Ada masuk lagi, Pak. 34 ini? Sudah 35. Oh, sudah 34, satu host. 34 karena saya sebagai Oh ya. orangnya. Ada juga orang Bulukumba satu saya cari-cari. Itu Pak anggota dewan. Mana itu? Arum, ada. Arung. Ada. Ada, Pak. Di mana? Ada. Tidak muncul-muncul. Ada tadi Pak Arum. Ping. Ping namanya. Iya. Oh, enggak masuk kayaknya di terakhir enggak masuk ini kayaknya. Tadi Ji. Karena saya saja berapa kali keluar masuk. Oh, Iya, itu iya. tidak pernah saya lihat. Sama. Ada tadi, Pak. Ada Ada. tadi, Pak. Iya. Ada. Kasih tahu beliau belum dicari-cari sama Pak Hasmin. Dalam buronan katanya, buronan. Jadi DPO kalau gitu. Iya, DPO. Iya. Teman-teman Lagi sekalian, masuk kuliah online, metode Pak. penelitian ini sangat penting ya dalam rangka menyelesaikan studinya teman-teman. Jadi ini kan kita sekarang semester 2. Jadi saya berharap semester 2 ini proposal kita sudah jadi. Sehingga pada saat kita masuk semester 3, kuliah sedikit, setelah itu kita jadwal untuk proposal, ujian proposal. Berarti proposal yang di semester 2 sekarang ini, itulah yang menjadi tesisnya. Nah, jadi maka langsung tersenyum Muhammad Irsa ya. Saya sekarang sudah jadi. Sekarang konsepnya berarti sudah tinggal menulis ya. Yang lain ya harus berusaha ya. Jadi Untung. ya konsulnya jangan cuma di perkuliahan, boleh di hari-hari lain kirimkan saya apa masalahnya, nanti kita konsultasi ya, kita diskusi ya. Untuk bisa semua punya kerangka konsep yang bagus ya. Apa yang kita buat tadi itu adalah pemikiran sesaat yang perlu diklarifikasi lagi kembali dengan referensi. Apakah ada referensi tersedia? Ya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mencari referensi? Tadi saya sudah perlihatkan cara mencari referensi. Ya. Ya, kita bertanya kepada Om Google ya. Oke, teman-teman sekalian, ada lagi pertanyaan? Apakah habis waktunya itu tandanya? Oke. Terus perkuliahan kita bagaimana? Besok malam, Pak. Besok malam? Boleh. Sampai Rabu, Pak. Sampai Sampai Rabu Rabu, boleh? insya Allah. Ya. Boleh. Insya Allah. Jadi besok malam kita ketemu lagi ya. Jadi Jam yang sama, Pak. ya jam yang sama. Kalau begitu mulai besok pagi mencari masalah supaya malamnya kita bahas. Yang belum ada masalahnya supaya kita bisa Baik, bantu Pak, siap. ya. Samping itu bagaimana mengolah data nanti ini sebentar hasil pembelajaran kita ini kan saya rekam ya. Nanti rekamannya saya akan kirimkan ke grupnya. Yang lost tadi misalnya dia punya pulsa habis, kuota habis dan seterusnya, tidak lihat apa yang kita bicarakan, maka bisa dilihat kembali, ditonton kembali di rekamannya nanti ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Yang keluar masuk. Siapa? Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri malam ini? Tidak ada lagi? Oke, kalau begitu terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kelas Y1 ini gabungan ya? Iya, Pak. Gabungan dari selatan ya. Tapi kayaknya dari utara juga tadi ya?
Ada Luhut Timur. Luhut Timur ada ya? Siapa Luhut Timur? Ada Pak Adil. Timur. Siapa Luhut Timur? Adil Pak. Siapa? Pak Idris, Oh, Pak Terus. Asri. Pak Hairudin. Asri. Pak. Pak Hairudin. Oh, banyak dari Luhut ya. Oke, berarti gabungan utara selatan ini ya. Mudah-mudahan kita semua sehat dalam kita terbebas dari Amin. wabah corona ini, keluarga kita semua terbebas, kita saling mendoakan ya. Dan mudah-mudahan corona ini cepat berlalu supaya kita bisa ketemu di kampus. Saya semuanya rindu 1 bulan saya tidak ke kampus. Iya, kita semua sama-sama berdoa mudah-mudahan cepat berlalu ya keadaan ini dan kita bisa bersua kembali di kampus. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.